balik lagi di channelku Gracia Victory 23. Kali ini aku tidak sendirian, ditemani sama benda ini. Bendanya cantik ya, namanya cekek. Nah, si cekek ini adalah barongannya masku ya pemirsa. Review, tidak untuk dijual. Oke. Oke, kali ini aku akan bercerita ditemani sama si cekek. Ini guys ceritanya ya, didengerin. Nah, waktu itu sebelum itu kalian subscribe videoku, like, comment, and share sebelum saya bercerita tentang horor. Nah, lightingnya sudah mencukupi ya guys ya, udah remeng-remeng, udah gelap ya kan. Kita mulai ceritanya bersama cekek. 1, 2, 3. Oke, gini guys ceritanya. Waktu itu aku waktu pulang gereja, dulu aku masih belum punya motor, masih ngontel, masih naik sepeda. Dulu itu aku pulang sekitar jam 12 malam, tepat tengah malam. Waktu itu ada rapat di gereja. Ketika aku mau pulang ke rumah, itu tiba-tiba itu kayak di perjalanan itu udah gelap, sepi orangnya. Siapa ya di belakangnya? Gak apa-apa lah ya, hanya sebuah cerminan saja. Gak apa-apa. Oke, waktu itu aku pulang naik sepeda ontel ya, sepeda kayu, sepeda pancal. Sampai di perjalanan itu sepi, nggak ada orang. Nah, di saat aku perjalanan pulang menuju rumah, aku lewati jalan kayak biasanya. Jalannya sepi, nggak ada motor yang berlalu lalang seperti itu ya teman-teman. Nah, waktu itu aku benar-benar sendiri melewati jalan yang selalu aku lewatin. Terus tiba-tiba waktu udah mau sampai rumah, udah mau tinggal lurus aja ya, di kayak pertigaan persimpangan itu tuh ada jalan yang selalu aku lewatin deketnya toko itu. Tokonya nggak aku sebut namanya. Nah, aku lewat di situ, jalannya tiba-tiba udah beda, kayak rumah-rumah tinggi-tinggi banget, udah beda dengan jalan-jalan yang lainnya, udah kayak bukan jalan lagi, udah bukan jalan yang aku lalui, kayak beda seperti itu. Rumahnya tinggi-tinggi banget, bagus. Terus ada orangnya, tapi kayak orangnya tuh nggak aku kenal gitu, nggak kenal banget sama orang tersebut. Nah, orang tersebut itu tuh hanya apa ya, nunduk, kepalanya nunduk, terus sinis, pandangannya sinis. Terus aku tiba-tiba itu kayak berhenti di sebuah rumahnya mereka, rumahnya hantu kayak gitu. Aku diem di situ beberapa saat kayak gitu, bingung kemana jalannya. Terus tiba-tiba tuh kayak ada orang keluar, terus nepuk punggungku ini kan, kamu kenapa gitu kan, tanya, rumah jalan pulang di mana Pak? Aku bilang gitu. Hah? Bapaknya bilang gitu kan, itu tetanggaku sendiri ya kan. Tiba-tiba itu kan ada Pak Heru, waktu itu namanya Pak Heru ya, yang nemenin aku kayak gitu. Udah nggak tahu rumah, udah pulang kayak gimana, dan nggak tahu. Ditanya, kamu di mana? Kamu habis dari mana? Dari gereja. Aku bilang gitu. Nah, setelah aku bilang kayak gitu, ya diantarin lah aku pulang ke rumah. Aku udah bingung, gangnya aja bingung, udah kayak orang linglung gitu ya. Terus tiba-tiba setelah sampai rumah, aku baru ingat, oh ini ya rumahku, oh ini ya jalannya. Baru ingat udah diantar sampai rumah di depan pagar itu.
dan ternyata aku hampir disesatin sama hantu-hantu yang keliling kayak gitu ya di sekitar jalan itu dekat rumahku padahal. Terus waktu itu Pak Heru cerita sama budeku, aneh, orang ngerti jalan balik, gak tahu jalan pulang. Ya udah aku anterin, kata Pak Heru kan seperti itu. Aku dikira kamu pusing ya? Enggak pusing ya, bingung aja, nggak ada jalan keluar gitu, umat. Tadi Pak Heru ngantar aku sampai rumah, terus walah ya wes matur suwun ya, budeku ngomong ngono. Ya wes matur suwun itu bilang ya udah terima kasih udah diantarin pulang akunya. Aku bilang gitu. Ini memang ya jalan itu tuh kayak bukan nyesatin tapi udah beda. Nah aku paling benci tuh pulang malam ya kan, pulang malam jam tengah 12 tuh pulang malam paling nggak suka banget ya. Aku lagi perempuan, kalau laki-laki mah loh pulang malam terserah gitu lah. Aku kalau pulang malam lewat gereja, dari gereja itu lihat ituan nggak takut sebenarnya, tapi ya gitu disesatin, kalau enggak dijatuhin. Nah ceritanya seperti itu pengalamanku waktu aku mau pulang dari gereja, itu pun sangat menakutkan sekali. Nah aku sampai sakit itu mau ke gereja lagi udah nggak bisa, mau jalan tuh pusing. Terus sama ibuku dibilangin, udah wis kamu lereno, kamu istirahat toh, aku dibilangin gitu, biarin teman-temanmu sing lanjutin. Waktu itu udah sampai rumah tuh wis ganti baju mau tidur. Nah esokan paginya aku mau ke gereja lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, sakit 3 hari udah sembuh, lalu jalan lagi. Mungkin itu apa ya, aku menerima bentrokan energi negatif dari mereka, terus aku nggak bisa nerima, terus akhirnya aku tumbang. Nah ceritanya itu sangat menakutkan. Kalau orang-orang yang penakut pasti takut, lalu bilang, kak ini kayak gimana ini caranya kayak gimana. Aku takut, aku mah nggak takut. Ya udah kalau takut ya lagi ketakutan tuh berhenti di pinggir jalan, nggak ke tengah jalan, nanti mati lah aku. Nah di pinggir jalan aku berhenti, terus aku bilang, nah kok beda, linglung, masa kayak bingung gitu loh, sama rumah sendiri aja lupa. Nah buat kalian yang lagi bingung atau nggak bisa cari jalan pulang kayak aku, pengalaman kayak aku, jangan takut, doa aja ya. Doa itu menguatkan segalanya gitu ya. Kita kepercayaannya udah beda-beda, yang Islam berdoa sama Tuhannya, yang Kristen juga bersama Tuhannya, Katolik dan sebagainya. Mereka itu ada teman-teman. Yang aku pegang ini juga ada, namanya cekek ini kok dipukul-pukul ya, ini mukulnya aus gitu loh. Cekek ini udah barongan tua ya kan, ya kayak yang digerakinnya aku yang gerakin, bukan setannya gitu. Setannya ada di mana-mana gitu, di mana tempat pun juga ada hantu yang nungguin tempat yang paling menakutkan juga ada gitu ya. So teman-teman jangan pernah takut, Tuhan beserta kalian, melindungi kalian. Terus yang di belakang tadi, yang tadi ngintip pengen masuk ini liveku, kan live tapi aku mau ngupload di TikTok bisa, di YouTube juga bisa. Nah di TikTok nanti aku cuman ngasih video sedikit aja, kamu tonton videoku ini di YouTubeku itu Gracia Victory 23, subscribe ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan juga mendengarkan cerita seramku. Komen di bawah kalau kalian mau cerita seram apa hari ini. Nah hari ini aku sudah cerita tentang pengalamanku pulang dari gereja, dan komen lagi ya teman-teman di videoku selanjutnya. Hari ini malam Jumat, jangan lupa untuk satu cerita misteri. Bye, see you. Jangan lupa berdoa kalau menonton.
jangan senyum-senyum sendiri, dan mari kita lihat ceritanya gimana bersama teman-teman yang tidak terlihat. Nah, besok kamu request cerita seram apa yang harus aku ceritakan lagi tentang pengalamanku. Masih banyak cerita pengalamanku tentang mereka, dan mungkin aku akan share sedikit sama kalian semuanya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.